Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-168. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita punya pengalaman waktu kecil kita bersama dengan orang tua kita. Ketika kita masa-masa kecil di mana entah itu ayah atau ibu atau dua-duanya bersama-sama dengan kita. Kemana kita pergi mereka ada bersama dengan kita. Kemana saja kita ada mereka selalu ada bersama dengan kita. Tapi ada juga momen-momen yang ngeselin, nyebelin, karena tidak semua yang kita lakukan ketika kita masa kecil diperbolehkan oleh orang tua kita. Itu sebabnya kadang-kadang kita kena tegur oleh orang tua kita. Kadang-kadang kita kena marah, bahkan mungkin kita kena jewer atau kena pukul oleh orang tua kita. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan seringkali berbahaya bagi kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat seringkali melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh orang tua kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang tua kita. Orang tua pasti ngomong nggak boleh ya begini, nggak boleh pegang ini ya, nggak boleh nyebrang jalan ya, jangan main ke sana. Itu kan ada peraturan-peraturan yang diberikan orang tua kita. Nah, ada banyak peraturan ketika kita melanggar, maka orang tua kita tentu akan memberikan hukuman kepada kita, teguran kepada kita. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita menyadari bahwa apa yang mereka perbuat ketika mereka memberikan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ketika mereka menegur kita, ketika mereka mungkin menghukum kita, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya karena kasih dan sayang kepada anak-anaknya. Dan apa yang mereka lakukan itu sebenarnya mereka kerjakan untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu, mungkin kita seperti diawasi, namun justru di dalam pengawasan orang tua kita, di situ sebenarnya ada perhatian. Mungkin kita sebel kok di apa-apa diawasi, tapi sebenarnya ketika kita diawasi di situ ada perhatian. Ketika kita sakit, ketika kita ada masalah, ketika kita butuh sesuatu, tanpa kita berbicara kepada orang tua kita, seringkali mereka sudah tahu apa yang mereka ingin kerjakan untuk kita. Mereka sudah tahu apa yang kita perlukan, mereka sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah hubungan kita dengan Tuhan juga demikian? Kita punya hubungan seperti anak terhadap orang tua. Bukankah Allah adalah Bapa kita? Tuhan itu adalah Bapa kita. Dia memberikan titah, Dia memberikan ketetapan. Ketika Dia berikan itu bukan untuk sesuatu yang justru membelenggu hidup kita, tapi Tuhan berikan itu untuk membawa kita ke arah yang lebih baik. Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Sehingga ada ketetapan, ada titah, ada peraturan, ada firman yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang maha hadir di dalam kehidupan kita, maka kita juga tahu kehadiran Allah, kemahahadiran Allah itu bukan sekedar hanya untuk mengawasi apa yang kita kerjakan, mengawasi sehingga menentukan ini salah, kamu salah, kamu salah, lalu kita menerima teguran dari Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi Alkitab berkata, kalau di sini dikatakan di ayat ini yang bagian terakhir dikatakan, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Kata-kata seluruh hidupku terbuka itu juga bicara tentang rasa sakit kita, rasa kecewa kita, permasalahan kita, pergumulan kita terbuka di hadapan Tuhan. Sebelum kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan tahu rasa sakit kita, Tuhan tahu masalah kita, Tuhan tahu bagaimana kita dikhianati, Tuhan tahu permasalahan kehidupan kita. Dan bukan hanya tahu, Dia juga sediakan solusi yang terbaik bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa kehadiran Tuhan itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan seperti seolah kita diawasi. Tetapi kehadiran Tuhan itu adalah bentuk perhatian Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Dia tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan.
Dan kehadiran Tuhan juga berbicara bagaimana Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kita di dalam kehidupan ini. Sehingga persoalan apa? Rasa sakit, rasa kecewa, kekhawatiran, ketakutan yang mungkin kita alami. Dia tahu, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua kehidupan kita Dia tahu, dan Dia berikan solusi yang terbaik bagi kehidupan kita. Bersyukurlah atas kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau bukan saja mengawasi kehidupan kami, tetapi Engkau mengetahui keberadaan hidup kami Tuhan. Apa yang menjadi kekurangan kami, apa yang menjadi rasa sakit kami, apa yang menjadi rasa kecewa kami Tuhan, apa yang menjadi pergumulan permasalahan hidup kami, Engkau adalah Bapa yang mengetahui. Dan kami percaya Engkau juga berikan solusi yang terbaik, solusi yang tepat untuk kami Tuhan, untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau tetap pegang titah-Mu, kami mau tetap pegang peringatan-peringatan-Mu, karena itulah Tuhan, cara Engkau mendidik kami, cara Engkau membawa kami ke arah yang lebih baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau memberkati kami semua, setiap pekerjaan keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, kota di mana kami ada. Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga memberkati gereja lokal di mana kami ada. Terima kasih Tuhan, kami masuki hari ini bersama dengan Engkau, bersama kehadiran dan penyertaan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.